yang ada di sekolah, karena memang dulu konsep awal teaching factory ini yang berawal dari sekolah SMA. Dan bagaimana supaya teman-teman yang tamat dari fakultas itu gap kompetensinya itu mepet nih ke industri. Jadi ketika rekrut karyawan, jadi yang fakultas vokasi USU itu yang selalu 1, 2, 3 yang akan menjadi prioritas ini. Sebenarnya teaching factory ini merupakan suatu konsep pembelajaran untuk membatasi yang namanya kesenjangan antara industri, apa yang dibutuhkan oleh industri dengan apa yang telah diajarkan oleh kita para akademisi atau dosen di kampus vokasi. Menyangkut masalah fasilitas, apakah itu laboratorium dan lain sebagainya, memang tadi juga ngomong-ngomong dengan Prof. Hari, sudah tidak pada saatnya lagi kalau kita universitas akan harus membangun itu semua dengan MOU tentunya, apalagi dengan tentunya dukungan alumni dari dukungan alumni dari Prodi itu tentu akan bisa paling tidaknya mengakselerasi apa yang menjadi tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin Pak meminta waktunya, saya mau menanyakan pertanyaan seputar FGD tadi. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Bagaimana masukan dari industri sendiri untuk persiapan pembentukan metode pembelajaran TEFA di Prodi D3 Kimia Fakultas Vokasi USU Pak? Oke, terima kasih. Jadi saya coba jawab ya. Kita bisa dari industri akan mendukung support untuk membahas kembali apa kurikulum yang tepat yang harus disediakan oleh fakultas atau akademi, sehingga nantinya mahasiswa-mahasiswa yang selesai atau tamat dari akademi itu gap kompetensinya tidak terlalu jauh dan industri bisa langsung merekrutnya sebagai karyawan. Kemudian mungkin step berikutnya kami dari industri juga siap untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan sebagai dosen praktisi nantinya di universitas tersebut. Mungkin itu strategik yang bisa kita terapkan saat ini. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Pak. Bagaimana menurut Bapak agar prodi ataupun fakultas untuk menyiasati ketimpangan saran dan prasarana antara industri dan perguruan tinggi? Oke, mungkin dari saya ya, industri mungkin ada banyak. Di saran saya, prodi itu melakukan studi ke beberapa industri, kemudian mencari ketimpangan gap itu yang hampir merata di semua industri. Nah, akhirnya ini dulu nih yang jadi fokus untuk dipenuhin. Kalau sarana dan prasarana memang harus disediakan, tapi perlu skala prioritas. Saya secara pribadi, karena saya dari akademisi, dari prodi itu memang harus melakukan komunikasi dengan pihak industri, karena sekarang zaman sudah berganti, kemudian teknologi juga makin berkembang, maka prodi sendiri harus memang melakukan komunikasi dengan industri. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara seperti ini, kita melakukan FGD hari ini, kemudian dari hasil komunikasi maka harus ditindaklanjuti. Jadi bukan hanya didiamkan saja, jadi kita tidak lanjuti bagaimana sebenarnya kemauan kebutuhan industri supaya pihak prodi bisa menghasilkan lulusan yang memiliki sumber daya manusia industri yang unggul. Baik Pak, ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak dengan diadakannya kegiatan FGD kolaborasi industri dan perguruan tinggi ini Pak? Oh ya, ini sangat baik sekali ya. Jadi ini yang pertama saya diundang ke sini. Jadi ini benar-benar menguntungkan dari sisi fakultas atau prodi dan menguntungkan juga dari sisi industri, karena kita sudah mendapatkan bibit-bibit unggul dari universitas yang mana nantinya sudah siap untuk bekerja. Jadi effort dari industri itu sudah tidak terlalu banyak lagi untuk mengedukasi alumni-alumni yang siap untuk bekerja. Itu sangat menguntungkan lah untuk semua pihak. Menurut saya ini suatu tindakan yang cukup bagus ya, karena ini merupakan langkah awal tadi untuk menyiasati adanya ketimbangan. Jadi ketika kita melakukan FGD, kita tahu apa permintaan industri sebenarnya. Setelah tahu apa permintaan industri, maka kita melakukan siasat untuk kurikulum di kampus sendiri. Jadi pihak Bapak Ibu tenaga akademisi atau para pendidik di kampus harus bisa menyesuaikan. Setelah itu nanti rencananya apa masukan bisa kita aplikasikan atau implementasikan, khususnya seperti hari ini hasil FGD adalah merencanakan untuk membuat namanya teaching factory. Jadi teaching factory itu salah satu model pembelajaran yang memang aktual sebenarnya yang diharapkan terjadi di dunia industri.